Menjadi seorang ibu bagi generasi selanjutnya juga melaksanakan kewajiban adat. Ya, inilah tuntutan yang harus dipenuhi seorang perempuan Bali. Namun ternyata tak sedikit yang sukses berbisnis atau bekerja secara profesional di sela-sela kesibukan mereka. Salah satunya Ninyoman Trisnawati, seorang ibu rumah tangga dan pebisnis garmen yang handal. Karena bagi saya sosok ibu adalah sosok Tuhan, ya, sosok jelmaan Tuhan yang ada di dunia ini. Mengurus keluarga dan rumah tangga tanpa melupakan kewajiban adat. Inilah potret perempuan dalam budaya Pulau Dewata Bali. Namun tak sedikit pula yang tetap mengejar mimpi dan berkarya dalam bidang profesional. Perkenalkan, Ninyoman Trisnawati atau yang akrab disapa Trisna. Sejak tahun 2010, Trisna bersama suaminya merintis usaha di bidang garmen dengan nama PT Madin Pratama Duta. Tak mudah, apalagi di Bali sendiri bisnis seperti ini lumayan menjamur. Inovasi yang tak hentilah yang hingga kini menjadi kunci Trisna dan suami bertahan menjalankan bisnis mereka. Dalam kesehariannya, Trisna terjun 100% dalam proses produksi. Mulai dari mengawasi pembuatan pola dan desain kain, proses menjahit hingga pengecekan kualitas dan pengemasan. Baginya, kesempurnaan adalah suatu keharusan. Mayoritas para pekerja dalam home industry ini adalah warga desa Penarungan tempat Trisna bersama keluarga tinggal. Suasana kekeluargaan sangat terasa, apalagi 80% pekerja adalah ibu-ibu yang juga harus membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Saat pekerja saya yang berstatus ibu-ibu berhalangan hadir seperti itu, mereka kan bilang dulu ke saya, hari ini mungkin saya setengah hari, hari besok mungkin saya 1 hari full nggak masuk karena alasan begini. Itu saya permaklumkan. Gitu, asalkan catatannya mereka bilang dulu, jadi saya bisa manage semuanya. Oh, besok pekerjaan ini harus diselesaikan, cuman yang ini tidak masuk, jadi saya bisa oper ke tempat yang lain, ke teman yang lain. Suasana yang nyaman membuat para pekerja pun betah, bertahan bekerja bersama hingga bertahun-tahun. Ya, saya bekerja di sini sudah kurang lebih 3 tahunan. Untuk ibunya sih kesannya dia baik, ramah, karena dia membimbing lah gimana caranya untuk meningkatkan kinerja biar lebih baik. Ya biasa dalam hal ini komunikasi, dia lebih muda, kita lebih tua, sama-sama menghormati saja gitu. Dia mengerti dengan kita selaku orang tua, tentunya dalam hal ini kita akan kerja yang namanya saling menghormati saja satu sama lain. Apresiasi atas kerja yang baik dari tim Madin Pratama Duta yang dipimpin Trisna datang dari berbagai pihak. Banyak sekali penghargaan yang telah diterimanya. Para pelanggannya pun tak hanya dari lokal namun juga mancanegara. Konsep home industry sengaja dipilih Trisna sejak awal memulai bisnis. Letak yang tak jauh dari rumah sangat membantu Trisna untuk dapat membagi waktu. Dia pun dapat bekerja sambil mengajak bermain anak. Karena baginya keluarga tetap menjadi prioritas pertama dan waktu terbanyak dalam harinya harus dihabiskan bersama keluarga. Pagi-pagi kita harus bangun jam 5 masak, kemudian kita urus anak, urus suami, kemudian baru kita urus pekerjaan, seperti itu. Kalau dibilang lelah ya lelah, kalau dibilang capek ya capek, tapi happy ending gitu Mbak. Jadi kalau dibilang capek, payah mungkin iya, sesekali kita manusia ya, bukan robot juga. Cuman saya ngelakoni itu dengan hati yang senang, dengan hati yang tulus Mbak. Tak sedikit tantangan yang harus dilewati Trisna untuk dapat menyeimbangkan kesibukannya di pabrik dan memenuhi kebutuhan anak. Apalagi saat ini salah satu anaknya masih berumur 2,5 tahun, masa yang sangat membutuhkan perhatian seorang ibu. Namun Trisna percaya semua jerih lelah yang diperjuangkannya saat ini tidak akan sia-sia. Juga nantinya akan sangat berguna untuk kedua buah hatinya, karena kebahagiaan anak adalah segalanya bagi Trisna. Jadi sebenarnya gini Mbak,
Saya happy aja sih dalam bekerja gitu ya. Walaupun pekerjaan saya harus keliling cari kain saat-saat urgent atau saya harus meeting di luar dengan customer saya tetap aja enjoy sama anak. Walaupun anak masih balita 2,5 tahun, masih yang ya pecicilan kesana kesini harus ngikut sama ibunya. Tapi saya enjoy aja sama dia karena bagi saya itu adalah penyemangat saya. Itu adalah support terbesar bagi saya untuk selalu. Semua pencapaian Trisna tak lepas dari dukungan suaminya Made Indrawan. Bagi Made tak ada batasan bagi seorang perempuan untuk menggapai cita-cita. Karena itu, dukungan penuh dia berikan kepada istrinya dalam berbisnis dan terus mengembangkan kreativitas. Kalau berbicara keluarga, istri saya orang yang luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi dalam mengurus anak-anak, ya kan, anak-anak, keluarga dan sebagainya itu sangat luar biasa. Dan satu pesan saya kepada istri saya adalah bekerja itu harus apalagi bekerja secara profesional ya, itu harus. Dan tetapi yang lebih utama adalah keluarga. Itu ketika urusan keluarga sudah selesai, sudah beres dan semuanya oke, jadi go ahead silakan untuk urusan pekerjaan dan sebagainya ya. Bagi mereka kunci dari kerjasama yang baik antar suami istri adalah komunikasi. Pembagian waktu pun menjadi trik mutakhir sehingga kewajiban untuk mengurus anak, mengurus bisnis juga untuk dapat berjalan selaras bersama. Poinnya sih yang penting itu kuncinya adalah komunikasi yang baik aja sih, komunikasi yang baik antar anak dan antar suami. Kalau sudah komunikasi baik dia dari dalam satu rumah tangga itu, pastinya pekerjaan apapun yang dilakoni di luar aktivitas rumah tangga pasti akan baik. Menjadi sosok ibu yang tangguh tak pernah menyerah mengejar mimpi adalah pelajaran yang didapat Trisna dari ibu-ibu tangguh yang ada di dalam kehidupannya. Idola saya adalah ibu saya dan mertua saya pastinya ya. Jadi sosok ibu dan sosok mertua saya, ibu mertua saya ya, itu adalah sosok-sosok yang sangat tangguh. Kalau bisa dibilang sangat tangguh, sosok guru bagi saya ya, karena mereka berdua walaupun sudah mengurus rumah tangga, mereka tetap fight untuk bekerja untuk memenuhi ucapan terima kasih sebenarnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu kandung saya sendiri, kepada ibu mertua saya, karena tanpa beliau saya bukan apa-apa di sini. Saya hanya serpihan kecil kalau ibu mertua saya nggak ada, nggak membimbing saya saat saya mengarungi masa rumah tangga. Ya, menjadi seorang ibu adalah kodrat perempuan. Namun tetap berkarya adalah sebuah pilihan yang selalu terbuka. Kita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET.